بارك به إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال صلى الله عليك يا من ذا العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ورزقني من قلبي ثم قال أوجب عليك وجود خدمته وما أوجب عليك إلا دخول جنته. Diwajibkannya atasmu adanya berkhidmat dan tiada ia mewajibkan atasmu melainkan memasuki surganya. Tadi telah disebutkan bahwa manusia itu kelemahan dan malas, yuk dan pangoler dalam mengerjakan taat, lalu diperintah dan diwajibkan. Jangan ada bisa ada menggawi. Lalu diwajibkannya mereka mengerjakannya. Maka yang sebenarnya Tuhan mewajibkan yang demikian adalah semata-mata keberuntungan bagi mereka, bukan untuk Tuhan, kadang mereka juga, yaitu akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan dengan memasuki surganya. Bukanlah bagi Tuhan itu mengambil manfaat atau faidah daripada amal ibadah kita, karena ia kaya daripada makhluk sekaliannya. Man istaghraba an yunqizahu Allah min syahwatihi wa an yukhrijahu min wujudi ghafalatihi faqad ista'jaza al-qudrata al-ilahiyata wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Siapa-siapa mengherankan bahwa Allah melepaskan akan dia daripada keinginannya dan bahwa ia mengeluarkan akan dia daripada kelupaannya, maka sungguh ia melemahkan kuasanya ketuhanan dan adalah Allah sangat menguasai atas tiap-tiap sesuatu, seperti telah kita pelajari dalam ilmu tauhid. Iradat kehendak Allah, iradat artinya kita punya kehendak. Pak kudrat lalu berlaku awak. Ada yang menjadi ilmu tauhid nih. Iradat kehendak Allah, pak kita awak berlaku kudrat Tuhan. Kawannya itu kuasa Tuhan menguasakan. Iradat berkehendak dulu, hendak apa? Pak kawa. Nah itu namanya kudrat. Kudrat iradat Allah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu berkuasa tunggal menguasai tiap-tiap barang yang mungkin. Kuasa mengadakan dan meniadakan menurut apa yang dikehendakinya. Maka oleh itu janganlah hendaknya orang merasa heran dan janggal atas kuasanya Allah melepaskan seseorang daripada perbudakan nafsunya dan menghilangkan kelalaian. Bahkan hendaklah ia berharap dan berkembali kepada Tuhannya. Kenapa aja kayak itu aja? Tuhan yang berkehendak, Tuhan. Dengan kerendahan hati dan tunduk, semoga Allah memudahkan jalan menuju keridhaannya. Dan banyak dihikayatakan. Ya, sini. Ya. Kursinya tuh. Siapa lagi?
Abad lagi aja. Pian kah? Oh, laman 21 jilid 2 para habis. Nah, mati. Hello, cocok. Oleh Jilid 2 para habis. Dihikayatkan daripada aulia yang dahulu-dahulu, wali-wali nih. Ada di Tarem tuh orang gawian cangkol manu aja, bakabun aja, wali Allah Ta'ala. Ada orang bertakun apa jadi betak bakabun aja nih. Ya, banyak yang minta pelang Tuhan, langsung di sini aja sini. Ditunjuk sini gunung jadi emas. Nah, aku sini ini nyaman sudah. Juga nyaman, tenang, happy mencangkol. Kadang tuh kayaknya Ibn Laksugi gunung jadi emas. Itu juga Nabi kalau diunjuki emas dan juri gunung jadi emas. Itu pamannya aku nyaman di sini. Nah, itu wali-wali Allah Ta'ala. Mereka yang asalnya dari orang yang fasik seperti Fudayl bin Iyad, asalnya orang fasiknya. Dan Abdullah bin Mubarak jadi raja sendiri. Sudah jadi raja tadi melihat orang ini tukang angkut. Ibah itu sih melihat orang itu makan roti tadi langsung berubah beli. Kayak nyamanannya tenang. Kada berpikiran banyak. Lalu si di tengah malam muka dari istana, kada buat apa-apa. Kayak itu tadi. Artinya kan nyamanan guling, aku makan yang ngalih bener guling. Itu ini banyak orang diurus di raja. Jadi sini meninggalkan kerajaan Sidin, berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ia meninsafi dirinya dan bertaubat kepada Allah dan mengembali amal yang keluputan serta memohon keampunan daripadanya, jadi wali pula. Abdullah bin Iyad banyak bisi murid. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan yang maha luas diampuninya dosa-dosanya dan dibaikakannya amal usahanya dan dibersihkannya ahwal batinnya sehingga ia menjadi orang yang dikasihinya oleh Allah Ta'ala. Rubbama waradatil zulamu alaika liyu'arrifaka fatrama man bihi alaika. Boleh jadi mendatang kegelapan atasmu supaya engkau diberikan kenal kadar barang yang telah diberikan atasmu. Zulam yaitu gelap, ialah lawan nur, yaitu terang. Maka yang dikehendaki gelap itu ialah syahwat dan maksiat atau kelalaian yang mendatang. Setelah engkau mendapat anwar dan berhadap, anwar itu cahaya, dan berhadap atas Tuhanmu, yang demikian itu adalah supaya Tuhan memperkenalkan engkau kadar nikmat yang telah diberikannya. Banyak nikmat yang diberikannya atas dirimu. Apabila engkau dapat mengerti perkenalan Tuhan itu sadarinya di sendirinya, engkau bersyukur dan memuji baginya, maka jadilah bala yang mendatang itu menjadi nikmat pula. Dan boleh jadi pula ia menjadi siksa dan kecelakaan semata-mata jika ia tidak dapat sadar dan berkembali kepada taat. Man lam ya'rif qadra ni'mati biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Siapa tiada mengenal akan kadar nikmat dan adanya, niscaya ia dapat kenal ketika ketiadaannya.
Kebanyakan manusia tiada mengenal harga nikmat yang telah dimilikinya, seperti nikmat kesehatan, kesenangan, kemewahan hidup, dan harta benda. Oleh karena itu, ia tiada mensyukurinya terhadap orang yang memberinya. Maka bila Tuhan hendak memberikan kesadaran dan mengenali kemahalan harga nikmat yang diberikannya itu, lalu didatangkannya lawannya, seperti nikmat kesehatan. Apabila ia datangi penyakit, lah umpamanya ia mau berobat dengan menghabiskan hartanya, asal ia sehat kembali. Yang artinya nikmat kesehatan yang diambil Tuhan itu lebih mahal harganya daripada harta benda. Sehat. Dan kita diberi kesehatan. Amin. Pada tudah hiska Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Halaman 13. Adapun i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malam ada i'tiqad Mu'tazilah, ada Jabariyah. Adapun kalaunya Mu'tazilah itu i'tiqadnya bahwasanya hamba menjadikan akan sekalian perbuatan yang dibangsakan kepada ikhtiar. Jadi ada Tuhan tuh, usahanya seorang. Kalau berjalan inya seorang, bukan Allah. Kalaunya Jabariyah itu Tuhan semua. Mencuntang kah? Tuhan juga. Sembahyang kah? Tuhan juga. Itu warnanya Jabariyah. Nah, adapun ahli sunnah wal jamaah apa itu? Maka yaitu seperti bahwa ma'i'tiqadkan mereka itu bahwanya sekalian perbuatan itu semuanya perbuatan Allah Ta'ala, dan bahwasanya hamba tiada menjadikan ia akan perbuatan dirinya. Nah, itu sama Jabariyah. Kalau tetapi ada bagi hamba pada itu perbuatan usaha dan ikhtiar. Nah, yang tiada memberi bakas. Nah, kalaunya Mu'tazilah tadi memberi bakas. Kalaunya si Jabariyah itu perbuatan Tuhan semata. Nah, kalau ahli sunnah jamaah itu perbuatan dari Allah. Tapi manusia kita ini berusaha ikhtiar. Yang tiada memberi bakas ikhtiar tadi keduanya. Usaha tadi kadang beri bekas. Tapi wajib berusaha. Dan artinya usaha itu yaitu zahir, perbuatan daripada hamba. Misalnya yang bergerak aku dan yang melihat mataku, tetapi yang menjadikan gerak dan apa tuh? Lihat. Menjadikan gerak dan lihat itu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Menjadikan gerak dan lihat, artinya gerak dan diam maksudnya. Menjadikan gerak itu Tuhan, menjadikan diam itu Tuhan. Di sini gerak dan lihat yaitu Allah Ta'ala menyatakan. Wallahu lakum wa ma ta'malun. Artinya dan bermula Allah Ta'ala juga yang menjadikan ia akan kamu dan barang perbuatan kamu. Maka pada usaha itulah pergantungan hukum syara.
yang telah disyariatkan akan dia oleh Allah Ta'ala pada kita. Maka diberi pahala kita dengan mengusahai amal yang baik, dan disiksa kita dengan sebab mau sahai amal yang jahat, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya sabit, tetap bagi diri pahala amal yang mausahi ia akan dia, dan sabit atasnya diri dosa amal yang telah dimausahi ia akan dia amal. Maka apabila kita tilik akan yang tersebut itu, maka tampaklah bagi kita oleh ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bakas keduanya pada kita. Maka seperti inilah i'tikad kita selamanya. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai terubah daripada ini i'tikad hingga mati. Karena inilah i'tikad yang sudah terpilih. Dan barang siapa mati ia di dalam i'tikad ini, niscaya ia mati dalam keselamatan. Dan lagi kita mengiktikadkan bahwa sekalian sebab itu tiada memberi bekas ia pada musabbabnya, dan tiada berlazim-laziman antara sebab dan antara musabbab itu kada. Misalnya seperti api tiada memberi bakas ia pada hangus. Tekad kita nih. Dan tiada lazim daripada dapat api itu oleh didapat hangus. Hanya sah ia mukhalif, artinya bersalahan, seperti didapat akan api dan tiada dapat akan hangus, seperti yang berlaku pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi etikat kita, tapi itu ikhtiarnya api itu panas. Sampai panas lah. Ya, ngarannya adalah hukum alam. Ya, hukum adat rasanya. Di dalam kitab Parukunan itu kan ada hukum adi, hukum syar'i, hukum akli. Yang menyamakan adatnya kanyang, bisa juga orang makan kada kanyang, ya Allah. Ada juga orang kada makan tapi kanyang, Puasa. orang garing. Orang garing kan kada makan kanyang, orang kada makan kanyang gitu. Padahalnya api kadang beri panas, beri hangus seperti Nabi Ibrahim. Misalnya seperti dapat akan sikin atau ladi, dan tiada dapat akan putus, seperti yang berlaku pada Nabi Ismail alaihissalam. Hanya yang memberi bakas pada yang tersebut itu, yaitu Allah Ta'ala sendirinya. Dan kiaslah atasnya akan yang lainnya, seperti makan dan minum dan barang sebagainya. Bangunnya kita makan nasi menganyangi, nah tidak boleh itu syirik HP. Minum mampiakan haus, tidak boleh juga. Nah, mampiakan haus Allah Ta'ala sebab minum. Obat mampi sakit kepala dia juga sebab aja. Alhasilu, kita i'tikadkan akan yang teradat pada kita. Allah Ta'ala menjadikan hangus dengan sebab api, nah itu tadi. Dan Allah Ta'ala menjadikan putus dengan sebab ladi. Dan Allah Ta'ala menjadikan kenyang dengan sebab makan. Namanya kita kadang makan, Allah kadang menganyangakan. Dengan sebab kita makan lalu kenyang. Dengan sebab kita minum mampi haus, sebabnya aja
bisa kalau orang minum kadang haus. Ada itulah. Dan Allah Ta'ala menjadikan putus dahaga dengan sebab minum air, dan demikianlah. Tetapi itu adat. Nah ya Allah. Tiada ya lazim. Hukum adat. Tiada ya lazim. Ya, ada lazim tadi. Ada lading, ada utusan. Itu kayak Nabi Ismail. Api kada mana sih? Kayak Nabi Ibrahim. Orang garing, rasa kanyang, makan kada, minum kada, kanyang, rasa kanyang terima. Ada tiada ya lazim, karena pada etikat kita kuasa Allah Ta'ala menjadikan hangus atau putus atau kenyang atau puasa atau puas dahaga atau barang sebagainya dengan tiada sebab apa-apa. Nah kayak Ashabul Kahfi berapa guring 390 tahun kan? 309 tahun. Udah lah. Nah buktinya tuh makan kada, minum kada 300 tahun. Hanya diperbuatnya dan kudratnya saja seperti kuasanya Allah akan menjadikan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan tiada sebab. Ada babah, ada mama. Bapak dan umat, tiada sebab bapak dan umat. Dan seperti menjadikan Allah Ta'ala akan Nabiullah Isa alaihissalam dengan tiada ada sebab bapak. Dia ini bukan Kristen itu. Tuhan bapak, Tuhan anak, Tuhan ibu. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mahamili ibu beranak Isa. Tuhan mahamili Maryam. Dengan tiada sebab bapak. Dan demikianlah, maka apabila kita tilik akan yang tersebut itu, maka nampaklah bagi kita oleh bahwasanya sekalian sebab itu tiada memberi bakas. Cuma Tuhan tuh luar biasa banget. Ada minum, sampai haus, ada makan, kenyang, masya Allah. Itu nikmat dari Tuhan. Dengan sendirinya. Dan tiada ya lazim, kada belazim, harus kenyang kada juga. Nah, sebab makan. Nah, cuma itu kita lapar itu adalah nikmat Tuhan juga supaya kita makan pulang. Hanya yang memberi bekas itu yaitu Allah Ta'ala sendirinya dengan kudratnya, kekuasaan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberi pemahaman kita, i'tikaf kita sampai kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.